يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Allah Ta'ala, Allah dan Rasul, jangan lawan Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, ya, jangan melawan Allah, karena ini perintah taat. Wala tanaza'u, jangan berselisih. Wasbiru, jangan kalian gegabah. Subhanallah, di sebalik perintah ada larangan, sebalik larangan ada perintah. Taib, ayat kedua ini, kaum mukminin, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang, ya, hamba-hamba yang beriman ketika di dalam peperangan dan di perkara apa saja, jangan berselisih, jangan bercerai-berai, jangan bersengketa, baik di peperangan ataupun di masalah agama. Subhanallah, ini kalau kita bahas panjang lagi bahasannya. Dilarang kita berselisih, bercerai-berai di dalam perkara agama. Tapi manusia mau bercerai-berai juga kan, mau berpecah-pecah juga. Kenapa? Karena itu melemahkan kekuatan orang beriman, kekuatan Islam. Ya, hilanglah kekuatan. Kalau kekuatan hilang, mudah bagi lawan mengalahkan orang-orang beriman. Lihatlah kaum mukminin. Sekarang kita nggak perang kan? Tapi mudah bagi lawan Islam, lawan agama Allah mengalahkan kita. Kenapa? Karena kita bercerai-berai. Di ma'had apa cerai-berainya? Tidak menaati aturan. Mudah syaitan melawan antum kan? Ya enggak? Asal tidak taat pasti mudah dikalahkan. Kaum mukminin dialah. Padahal orang beriman itu 1:10. Iyakum minkum isyuna sabirun yaghlibu mi'atin. Kalau kalian punya 20 orang yang sabar, kalah 200 itu orang kafir itu. Kalau kalian tidak bisa, paling tidak 1:2. Iyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. 100 kalah 200. Serendah-rendahnya kaum mukminin 1:2. Maka tidak boleh lemah. Sekarang kita lemah. Kenapa lemah? Iman kita lemah. Kenapa iman kita lemah? Ilmu kita lemah. Jadi anda sekalian, ayat ini menunjukkan kepada kita harus kita cari solusi supaya kita tidak bercerai-berai. Angkatkan penyebab kita bercerai-berai. Pertama, jangan berpecah-pecah, wala tanazau, jangan bersengketa. Berarti ada di sini sebab-sebabnya. Hilangkan sengketa itu, hilangkan selisih itu. Kalau ada perselisihan, cari yang dekat dengan dalil yang sahih. Itu caranya. Jangan keras kepala. Jangan masing-masing saya yang benar. Yang benar itu yang dalilnya kuat, itu yang benar. Bukan yang benar itu semuanya benar. Mohon maaf ya kalau agak keluar sedikit karena ayatnya seperti ini. Sekarang ini, zaman ini kaum muslimin, anda sekalian, kita ini berpecah-pecah. Kenapa? Karena kita tidak mau mencari kebenaran. Merasa benar aja. Berbeda perbedaan ulama terdahulu, generasi terdahulu, perbedaan mereka karena mereka mencari yang benar, akhirnya mereka bisa menyatu. Kalau kita tidak, berpecah kita karena gengsi, karena tidak mau ikut yang pendapat lain yang ditopang dengan dalil yang sahih. Maka tidak boleh di dalam agama ini kita katakan semuanya boleh diamalkan. Itu sesat. Semuanya boleh. Semua pendapat bisa dipakai. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Tolong kita pahami ini. Kaum mukminin, kaum muslimin yang sudah paham ini, jangan ragu lagi. Tidak bisa di dalam agama ini semua perpecahan diterima, tidak bisa. Tidak bisa di agama ini semuanya boleh kita pakai. Pendapat itu benar, semua berdalil, silakan pakai amal
masing-masing mereka kita toleransi. Enggak, justru dengan itu kita berpecah. Gara-gara itulah kita berpecah. Karena tidak disatukan, tidak diluruskan. Karena kalaulah sistem agama kita ini menerima seperti itu, silakan yang lain pakai dalilnya, ya silakan kamu amalkan, yang penting kamu berdalil, saling toleransi, hancurlah agama ini semakin lama. Hari ini 10 pecah, biarkan aja mereka, biarkan, tidak apa-apa itu, penting ada dalilnya. Yang penting bukan hawa nafsu, perpecahan itu hawa nafsu. Besok 20, besok 40, besok 80, besok 160, seterusnya. Makanya Allah satukan kita dengan lain. Wa'tasimu, kalian pegang teguh bihablillah. Ini sama ada ayat ini sebenarnya. Jangan kalian bercerai-berai. Jadi sebab maka kita harus mencari solusi agar kita tidak berpecah, yaitu berpegang teguh dengan agama Allah, bukan dengan hawa nafsu. Kalau dengan agama Allah berarti dengan dalil Al-Quran dan hadis yang sahih. Kalau sudah itu prinsip kita bisa berselisih tapi tidak akan berpecah. Perselisihan pasti ada, tapi perpecahan tidak ada. Karena perselisihan terjadi dibangun di atas karena ingin menegakkan kebenaran, ingin mencari yang benar. Di mana dia benar, di situ dia pendapat. Tapi kalau perselisih itu karena ini tidak suka buat yang lain, ini tidak suka buat yang lain, menghujah yang lain, maka semakin lama semakin hilanglah kekuatan, semakin rusaklah hati kita, semakin fatakhtalifu wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Jangan kalian berselisih, jangan berpecah, maka berpecah hati kalian. Tidak mungkin orang menyatu dengan yang satu suka sunnah, yang satu suka suka apa? Ayo. Bid'ah. Keras sedikit ya. Biarlah kareh payano. Mana kita bisa menyatu? Yang penting kita ini bersaudara. Dia menegakkan bid'ah, kita sunnah, bisa bersaudara. Itu omong kosong kaum muslimin. Itu omong kosong. Maka bisa itu kita bersatu dalam dalil yang benar, dalam pendapat yang mendekati kepada kebenaran kalau dia tidak jelas dalilnya. Tapi biarlah kita ini berbeda mengamalkan. Yang penting kita sama-sama sholat, yang penting kita sama-sama punya Quran, yang penting kita sama-sama punya sunnah, yang penting kita ukhuwah. Bohong semuanya, nggak ada itu. Ini live nih. Astagfirullah. Maafin muskilah, biar jalan. Ya kan? Saya bilang bohong kaum muslimin, itu bohong. Bisa bapak bersaudara dengan penjahat? Perampok bisa? Antum bisa? Orang menegakkan sunnah ibarat orang jujur. Orang yang menegakkan bid'ah, orang yang pembohong. Antum bisa bersaudara? Tidak akan mungkin bersatu. Bersatu itu bisa dengan kita letakkan, kita mencari kebenaran, di mana kebenaran kita terima, baru kita bisa menyatu dan kita tetap bisa kita berselisih tapi kita bisa bersatu. Tapi kalau kita biarlah saling hormat menghormati, hilang amar ma'ruf, hilang nahi mungkar, sedangkan agama ini bangun di atas amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, untuk banyak berzikir, untuk kokoh di dalam semua kondisi termasuk di saat-saat sempit. Kemudian kita bersama-sama menegakkan kebenaran, menyatu kokoh di atas tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena semua itu akan membawa kita kepada kemenangan, kekuatan, keberuntungan. Sebaliknya, perpecahan, tidak mengikuti sunnah Nabi, berselisih, tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak berzikir sebanyak mungkin, membawa kepada kerugian dan kemunduran dan kerendahan. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.